Saya Nurul Makfiraka akan melakukan percobaan tentang massa jenis zat padat dan hukum Archimedes. Oke, tujuan kali ini kita melakukan praktikum. Pertama, terampil menggunakan neraca Ohaus, mistar, jangka soron, dan mikrometer sekrup. Kedua, menentukan massa jenis benda kontinu dan tak kontinu. Dan ketiga, menentukan hubungan antara rapat massa zat cair dengan gaya ke atasnya terhadap benda dengan volume tertentu. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan 3 alat ukur. Pertama, mistar, yang kedua jangka soron, dan ketiga adalah mikrometer sekrup. Nah, untuk mistar sendiri di sini biasanya digunakan untuk mengukur panjang, jangka soron di sini untuk kedalaman suatu benda, ketebalan ataupun hal-hal yang lebih spesifik. Dan yang ketiga adalah mikrometer sekrup, seperti ketebalan kertas. Nah, adapun alat bahannya kita bisa lihat ada gelas pancuran, gelas kimia, gelas ukur, dan alat-alat ukur yang akan kita gunakan untuk mengukur benda kontinu dan tak kontinu. Nah, ketika kita ingin menghitung massa jenis suatu benda yang kontinu, maka kita menggunakan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sedangkan untuk benda yang tidak kontinu, kita akan menggunakan fluidas. Nah, jadi kita akan menghitung massa jenis dari dua benda ini. Jadi kedua benda ini adalah contoh dari bentuk kontinu dan bentuk tidak kontinu. Nah, bentuk kontinu ini kita bisa menghitung massa jenisnya itu menggunakan alat-alat ukur seperti mistar, jangka soron ataupun mikrometer sekrup. Sedangkan bentuk yang tidak kontinu ini kita bisa menggunakan fluida sebagai media untuk menghitung volume yang ada pada benda ini. Sebelum kita menghitung massa jenisnya, kita perlu menghitung massa dari benda ini. Nah, teman-teman, jika sudah garis ini sudah menunjukkan di angka 0, maka kita sudah mendapatkan massa dari benda ini. Jadi massa dari benda ini adalah 52 gram. Nah, jadi kita tulis di sini massa balok itu 52 gram. Nah, untuk panjangnya sendiri cm. Lebarnya kan jangka soron, kita perlu mengetahui skala utama dan skala nominus. Jadi panjangnya di sini 5,7 1,8 cm. Mikrometer sekrup. Nah, karena mikrometer sekrup ini tidak bisa mengukur panjang dari balok ini, maka kita hanya bisa menghitung lebar dan tingginya. Jadi panjangnya di sini kita mengikut ke panjang jangka soron saja sebanyak 5,7 cm. Lebarnya tadi itu 1,74 cm. Selanjutnya kita akan mengukur massa jenis dari benda yang bentuknya itu tidak kontinu. Artinya ini tidak bisa kita hitung volumenya menggunakan alat-alat seperti ini karena tidak teratur atau tidak seperti balok ini. Pertama-tama kita 63,7. Jadi massa dari batu ini adalah 7 gram. Harus mengetahui volume awal dari air. Nah, jadi cara mengukur volume dari batu ini, volume batu itu kita kurangi volume akhir dikurang volume awal dalam air. Usahakan airnya semuanya tercelup.
itu adalah 100 kurang 70 mili tadi. Jadi sisa 30 mili. Jadi volume dari batu ini adalah 30 mili. Nah, selanjutnya kita akan menghitung massa jenis dari kedua benda yang bentuknya kontinu dan tidak kontinu. Menghitung massa jenis itu rumusnya adalah rho sama dengan massa per volume. Nah, jadi untuk menghitung massa jenis dari bentuk benda yang kontinu ataupun tidak kontinu, rumusnya itu rho sama dengan massa per volume. Nah, di sini kita akan menghitung massa jenis dari batu dulu. Setelah itu kita ke balok. Nah, untuk massa dari batu ini kita mendapatkan 63,7 gram per 30 mili. Maka kita mendapatkan 2,12 kilogram meter per kubik. Ini adalah massa jenis dari batu. Nah, selanjutnya untuk balok sendiri kita perlu, jadi kita kali dulu 5,7 kali 1,9 20,577 atau kita bulatkan saja menjadi 20,6. Asalnya tadi 52 gram mili. Nah, sama dengan kita dapatkan itu 2,52 kilogram meter per kubik. Jadi di sini teman-teman, saya sarankan ke teman-teman untuk menghitung massa jenis dari balok ketika kita menggunakan jangkauan dan mikrometer skru. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktikum hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Hukum ini menjelaskan hubungan gaya berat dengan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung. Nah, adapun bunyi hukum dari Archimedes ini, ketika suatu benda dicelupkan ke dalam fluida atau massa jenis zat cair, maka dia itu mengalami gaya ke atas yang besarnya itu sama dengan zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, pada praktikum ini kita menggunakan gelas pancuran, gelas kimia, statif dan klem. Dimana di sini statif ini untuk meletakkan pegas supaya kita mengetahui berapa berat dari benda tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menghitung berat benda pada saat di udara dan pada saat di air. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita isi gelas pancuran ini sampai dia terisi penuh, sampai dia kita tunggu sampai airnya itu tidak menetes lagi. Ya, jadi yang kita perlukan untuk menghitung dari percobaan Archimedes ini adalah massa batu sendiri, WU atau berat di udara, WA itu adalah berat di air, volume benda, FA ini adalah gaya apung, dimana untuk mendapatkan FA ini gaya berat benda di udara dikurang berat benda di air. Nah, selanjutnya itu FA atau berat zat cair yang dipindahkan di sini, massa jenis air dikali gravitasi kali volume yang dipindahkan. Pertama-tama kita akan menghitung berat benda ketika dia di udara. Nah, jadi berat balok ini itu 0,5. Nah, selanjutnya kita akan menghitung massa balok ketika dia ada di
bawah air. Saya perjelas ke sini kameranya. Kita pastikan bendanya semuanya tercelup. Selanjutnya kita menghitung volume air yang dipindahkan dari benda balok tersebut. Kamera mendekat sedikit. 20 atau 21? Udah sampai 20. 19. Berapa? 19. Berarti 19 mili. Selanjutnya kita akan menghitung berat batu ini. Jadi berat batu ini, berat batu ketika berada di udara itu 0,6. Nah, kita akan menghitung volume benda yang dipindahkannya. Mili. Kita tahu di sini masa jenis zat pada fluida itu adalah 1000, kita memakai 1000 saja dikali gaya gravitasi itu 10 dan volume yang dipindahkan itu. Nah, kita di sini tidak bisa menggunakan 19 mili karena di sini untuk satuan dari F itu atau volume zat cair yang dipindahkan itu meter per kubik, bukan mili. Jadi kita perlu mengubahnya ke meter per kubik supaya kita bisa menghitung berat massa zat cair yang dipindahkannya. Jadi untuk kita itu selanjutnya pada batu kita sama, langsung saja 30 kali 10 meter per kubik. Nah, maka dari itu kita ubah di sini. Volumenya itu 19 kali 10 min 6. Kita dapatkan, kita mendapatkan 0,19 Newton. Jadi ternyata gaya apung dengan berat zat cair yang dipindahkan, kita bisa lihat di sini perbandingannya, yaitu sama. Maka di situ hukum Archimedes yang mengatakan bahwa apabila suatu benda dicelupkan ke dalam fluida atau zat cair, maka mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi, terima kasih. Sekian dari praktikum Archimedes ini. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Ya, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Saiful. Nah, pertanyaan saya itu, apakah benang yang terikat kepada batu berpengaruh pada massa jenis batu tersebut? Nah, kedua itu, kenapa diambil 1000 massa jenisnya air, sedangkan yang pengetahuan kita itu hanya 900-an lebih. Dan itu mikrometer spektrum. Kenapa upaya untuk mengukurkan yang berbeda? Itu hanya untuk mikrometer. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Pertama-tama saya akan menjawab mengapa saya menggunakan mikrometer spektrum. Padahal mikrometer spektrum ini lebih spesifik untuk menghitung ketebalan suatu benda atau biasanya kita itu kertas, ketebalan kertas ataupun ketebalan sehelai rambut kita. Namun pada mol itu mengharuskan untuk menghitung panjang kali lebar atau volume dari balok ini menggunakan mikrometer spektrum. Nah, mikrometer spektrum ini sendiri tidak bisa menghitung panjang dari balok ini, makanya tadi saya itu ambil panjang dari Mister dan jangka sorong karena nilainya itu sama, yaitu 5,7. Dan untuk tinggi dan lebarnya ini kita bisa lihat bisa digunakan untuk mikrometer spektrum.
pada umumnya memang dibulatkan ke 1000. Selanjutnya adalah apakah benang yang berada di batu tadi itu berpengaruh ketika kita menghitung masanya benda ini. Saya rasa ini benang sama sekali tidak berpengaruh. Kita bisa lihat di sini. Neraca Ohaus yang ini sama sekali tidak bergerak. Terima kasih, saya kembalikan kepada Muhammad. Baik, terima kasih. Ya. Nah, setelah melakukan percobaan, kita bisa menggunakan beberapa alat ukur untuk menghitung massa jenis dari benda kontinu dan tidak kontinu. Selanjutnya, kita bisa mengetahui hukum dari Archimedes sendiri, yaitu suatu benda ketika dicelupkan ke dalam fluida atau zat cair, maka mengalami gaya apung yang besarnya itu sama dengan berat yang dipindahkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.